Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa muallimina wa mursidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd, ikhwani wa akhawati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hidup di dunia ini sebenarnya tidak lama, berapapun usia kita. Bahkan para ulama memberi sebutan bahwa hidup di dunia ini sebenarnya adalah marhalah i'dadiyah lil hayatil akhirah. Ini fase persiapan untuk hidup di akhirat. Dan hidup di akhirat itulah kehidupan yang sejati. Tetapi tidak berarti bahwa orang yang beriman itu tidak boleh menikmati dunia. Silakan dinikmati dunia. Di dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi satu pedoman bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan dunia yang sebentar ini, bisa kita nikmati, tetapi kita tidak gagal di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima ataqallah, semua yang diberikan oleh Allah kepada kalian, kepada kita ini, gunakan untuk akhirat. Ada orang diberi kekayaan. Bagaimana caranya supaya kekayaan saya mengantarkan saya ke akhirat? Ada yang diberi ilmu, pandai. Ada yang diberi jabatan, apalagi jabatan. Gunakan jabatan Anda untuk bisa sukses di akhirat. Dan itu ujian yang tidak ringan. Banyak pejabat-pejabat yang gagal di sini karena tidak beramanat. Ya. Tapi kalau orang mengerti agama dan dia itu agamis, ya, mengerti agama dan agamis, ya. Ada orang yang mengerti agama tapi tidak mengamalkan agamanya. Yang benar itu adalah al-alim al-amil, orang yang mengerti tetapi juga menggunakan agamanya, diamalkan agamanya. Dan Allah di dalam surat Al-Qasas ini mengarahkan, gunakan semua pemberian Allah di dunia ini untuk kesejahteraan dan kesuksesan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan melupakan nasib Anda di dunia. Hidup yang wajar, manfaatkan. Anda boleh punya rumah, boleh punya kendaraan, asal tidak berlebihan, asal tidak mubadzir, tidak israf, dan tidak sombong. Silakan. Anda boleh menjadi orang kaya. Sahabat Rasulullah banyak yang kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, juga mereka ini orang kaya-kaya semua. Tapi digunakan kekayaannya justru untuk kesejahteraan akhiratnya. Dan dia menikmati dunianya. Jadi akhirat nanti masuk surga. Yang banyak adalah gagal kalau sudah diberi titipan dunia banyak. Diberi jabatan. Diberi kepandaian. Jangan sampai sombong. Kalau sudah merasa sombong, bisa hancur nanti. Oleh karena itu dalam surat Al-Qasas ini kemudian Allah mengingatkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kamu berbuat baiklah, karena Allah sudah berbuat banyak kebaikan kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Apa kerusakan itu? Banyak macamnya. Karena kaya, kemudian menghina orang. Pandai, menghina orang yang bodoh. Karena pangkat, menindas di bawahnya. Menindas rakyat apalagi. Lalu menjadi orang zalim. Hancur dunia akhirat, tidak akan bisa dinikmati. Oleh karena itu kita perlu belajar banyak dari maha guru kita Sayyidil Mursalin Muhammad SAW. Beliau pernah memberi satu ilustrasi yang penting sekali untuk kita fahami tentang dunia ini. Kata beliau, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'al ahadukum usbu'ahu fil yammi
falyanzur bima tarja'. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini, kata Rasulullah, seperti kalau Anda masukkan jari Anda ke dalam lautan, kemudian Anda angkat, nah tetesannya ini dunia. Lautan yang tidak bertepi itu akhirat. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Hanya orang bodoh sajalah yang mengoptimalkan semua atau melampiaskan dunianya sepuas-puasnya lalu melupakan akhirat. Ini bukan orang yang arif, ya. Apalagi kemudian tidak banyak beramal dengan kekayaannya, tidak banyak beramal dengan ilmunya, tidak banyak beramal dengan pangkatnya, lalu sedikit amalnya, cepat atau lambat pasti masuk liang lahat. Al-lailu mahma tala la budda min tulu'il fajr, wal umru mahma tala la budda min dukhulil qabr. Malam betapapun panjangnya pasti fajar menyingsing. Umur kita, betapapun panjang umur kita, pasti masuk kubur. Dan orang arif mengatakan nih, man dakhala al-qabr bi ghairi zat ka'annahu dakhala al-bahr bila safinah. Allahu Akbar. Kalau orang itu masuk liang lahat, tidak punya bekal amal soleh, itu sama dengan orang yang masuk ke laut nggak pakai kapal. Anda bayangkan itu. Dan kuburan lebih dahsyat dari lautan itu. Dan sekarang inilah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan puasa ini bulan ibadah. Kalau orang tidak memanfaatkan puasa ini, jelas orang yang tidak faham itu tentang Islam. Orang yang mengerti nilai bulan puasa ini, bulan yang penuh berkah ini, pasti dia akan menghitung waktunya. Jangan sampai tersia-siakan. Apalagi melakukan larangan-larangan agama, hancur puasanya. Sehingga para ulama mengingatkan kita, hati-hati jangan sampai Anda dicuri oleh lusus Ramadan, ya. Banyak pencuri-pencuri Ramadan itu, ya apa yang membuat kita ini dicuri? Ya hawa nafsu kita, orang yang menggoda kita, mengganggu kita, memancing kita marah, kemudian kita marah, itu habis. Nilai puasanya nggak dapat apa-apa. Sehingga Rasulullah mengingatkan, itu banyak orang puasa nggak dapat apa-apa. Karena apa? Tidak punya bekal agama yang cukup. Tidak memanfaatkan agama. Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang puasa nggak dapat pahala dia. Ini Ramadan ini bulan pahala yang luar biasa. Al-a'malu yudha'af. Semua amal ibadah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah. Orang sholat sunnah dinilai pahalanya seperti sholat fardu. Apalagi yang fardu, orang bersedekah juga begitu dilipat gandakan. Maka rugi kita ini kalau tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk beribadah yang sebanyak-banyaknya. Dan bersedekah itu tidak hanya uang. Anda punya ilmu, sedekahkan ilmu Anda, ajarkan kepada orang lain. Ini saya sekarang ini sedang mensedekahkan ilmu sedikit yang saya miliki agar bisa dimanfaatkan. Maka para pendengar yang saya muliakan, jangan hanya didengar. Coba didengar, direnungkan, dan diimplementasikan. Demikian pula Al-Quran. Al-Quran itu, Masya Allah, banyak orang cinta Al-Quran sekarang ini. Banyak tahfidz Al-Quran, banyak qurra Al-Quran, ya. Tapi pada umumnya, itu kalau boleh dinilai objektif, yang banyak itu adalah qiraat ta'abbudiyah. Hanya yang banyak itu adalah qiraat untuk mendapatkan barokah saja. Ibadah. Memang ibadah baca Quran ini luar biasa, pahalanya banyak. Tapi harus ditingkatkan ibadah tadabburiyah, ibadah ta'amuliyah. Ini saatnya Ramadan ini kita beramal soleh, belajar bagaimana isi Al-Quran. Kemudian kita tanya, aina nahnu minal Quran? Saya sudah baca Al-Quran, bahkan sudah banyak yang hafal Al-Quran. Lalu sejauh mana Al-Quran ini sudah saya gunakan? Sudah saya manfaatkan? Itu harus kita jawab sendiri. Karena cepat atau lambat, dunia ini tidak panjang. Dunia ini sebentar saja. Dan kita harus masuk liang lahat. Betapa menyesalnya kalau orang masuk liang lahat dan sedikit amalnya. Saya tutup dengan sebuah nasihat dari baginda Rasulullah SAW. Ada seorang pemuda di zamannya juga bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Orang ini, Abdullah ibn Umar ini dikenal sebagai sahabat
yang paling fanatik dengan Nabi. Selalu melihat Rasulullah dan ditiru. Apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah, ditiru. Dan pada waktu itu, dia masih muda. Lalu dia menceritakan pengalamannya dengan Rasulullah SAW. Kata Abdullah ibn Umar, akhadha Rasulullah mangkibi. Saya pernah ditepuk bahu saya oleh Rasulullah. Lalu diberi nasihat, ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharib. Au abiru sabil. Wa fi riwayah, wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Abdullah, kata Nabi, kamu hidup di dunia ini, jadilah seperti orang asing. Orang asing itu kalau misalnya Anda orang Surabaya atau orang Indonesia pergi ke Mesir atau ke Amerika, di sana orang asing Anda. Nah, orang asing pasti pulang. Kita di dunia ini asing. Pulangnya kemana? Pulangnya menuju Allah, masuk di yang lahat. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Orang yang sedang dalam perjalanan. Orang kalau dalam perjalanan itu gak bakalan berlama-lama di perjalanan. Ya paling-paling kalau perlu, kalau lewat jalan tol seperti kita kalau pergi ke Jakarta, sebentar istirahat di rest area atau sholat di masjid. Tapi tujuannya itu adalah Jakarta itu. Dan kita ini tujuan hidup itu adalah bertemu dengan Allah. Tujuan hidup itu adalah nahnu musafirina ilallah. Kita semua ini adalah semuanya itu perjalanan menuju Allah. Makanya dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan, kamu jadilah seperti orang asing. Sebanyak mungkin membawa bekal untuk sampai di tujuan. Dan Anda tidak menjadi orang yang susah di sana. Dan juga dikatakan oleh Rasulullah, wa'udda nafsak min ahlil kubur. Kamu harus siap kalau saya, misalnya hari ini saya wafat. Apakah sudah cukup bekal saya? Anda jawab sendiri dan Anda jawab dengan perilaku amal soleh sebanyak-banyaknya, terutama di bulan Ramadan ini. Ini bulan amal soleh yang luar biasa. Maka kita harus tidak ketinggalan. Fastabiqul khairat, kata Allah. Anda berpacu untuk mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Solat diperbaiki, solat sunnah diperbanyak. Ibadah-ibadah sunnah juga diperbanyak. Apalagi yang wajib. Kemudian membaca Al-Quran. Masya Allah, semuanya dikerjakan. Insya Allah dunia kita akan mengantarkan kita kaya di akhirat dan berbahagia. Insya Allah menikmati surga Jannatun Naim. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Rabb wa atubu ilaik wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.